Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan UAS Bahasa Indonesia dosen pengampu Dr. Irfai Fatur Rahman SPD MPD dengan NIM 2021154. Yang pertama, jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulis kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Baik, saya akan jelaskan bahwasanya gabungan terikat dalam KBBI yakni bentuk bahasa yang harus digabung dengan unsur lain agar dapat dipakai dan memiliki makna yang jelas. Contoh di sini ada dari A sampai H. Yang pertama, adi plus kuasa sama dengan adik kuasa. Catur plus tunggal sama dengan catur tunggal. Dui plus warna sama dengan dui warna. Ekstra plus kulikuler sama dengan ekstra kulikuler. Kontra plus revolusi sama dengan kontra revolusi. Purna plus wirawan sama dengan purna wirawan. Sapta plus girita sama dengan sapta krida. Sub plus bagian sama dengan sub bagian. Yang nomor 2, jelaskan perbedaan antara penalaran bentuk deduktif dan bentuk penalaran induktif. Contoh penerapannya. Nah, di sini penalaran deduktif yakni proses nalar yang menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari hal-hal umum. Contoh umum, pengembangbiakan dengan cara mencangkok menghasilkan tanaman baru yang cepat berubah. Contoh khusus, pohon jambu Pak Tono hasil cangkokan. Kesimpulan, pohon jambu Pak Tono hasil cangkokan. Penalaran induktif, proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum. Contoh, semua mahasiswa lulusan LSTA. Saya adalah mahasiswa, saya lulusan SLTA. Contoh, jika tidak ada makanan, manusia akan kelaparan. Jika makanan tidak ada, jadi manusia akan kelaparan. Kesimpulan, jika tidak berusaha, maka tidak sukses. Jika tidak ada usaha, maka manusia tidak akan sukses. Jelaskan dan beri contoh transkripsi dan transliterasi. Berikan contoh penerapannya. Yakni transkripsi adalah pengalihan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan atau penulisan kata, kalimat, atau teks menggunakan lambang-lambang bunyi. Contoh, mereka tidak suka kue yang manis. Mereka tidak suka kue yang manis. Ya, di sini ada transkripsi, pengalihan tuturan. Transliterasi, penyalinan dengan penggantian huruf dari suatu abjad ke abjad yang lain. Contoh, huruf Arab ba dilambangkan dengan huruf Latin B dibaca B, atau ta dilambangkan dengan huruf Latin T dibaca T, ro dibaca R atau R. Ya, soal nomor 4, jelaskan penomoran bagian karangan berikut. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang sama. Ya, ini yang ada di A, program usaha, tahap persiapan program, penerimaan warga belajar, pemilihan penyelenggara, pemilihan ketua kejar usaha, musyawarah ditunjuk jawab. Pembenaran penomoran yang pertama ini program usaha bab, ya, tahap persiapan program subbab, penerimaan warga belajar masuk ke subbab, pemilihan penyelenggara, pemilihan ketua kejar usaha juga masuk ke anak subbab, musyawarah anak subbab pertama ditunjuk masuk ke anak subbab pertama. Yang nomor 5, soal nomor 5, cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut. Jika masih salah penulisannya segera diperbaiki. Setiap gelar dengan titik sebagai antar huruf pada singkatan gelar yang dimaksud. Gelar ditulis di belakang nama orang, ya, antara nama orang dan gelar yang disandangnya. Dibubuhi tanda koma. Apabila di belakang nama terdapat lebih dari satu gelar, maka di antara gelar menggunakan tanda koma. Perbaikan seperti yang ada di layar. Yang nomor 6, jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, tanda kurung, serta contoh penggunaan tanda tersebut. Tanda baca elipsis yakni 3 tanda titik disusun secara berurutan. Fungsinya untuk menandakan kalimat yang putus-putus, memberikan jeda. Contoh, rasanya enak sekali. Kurung siku atau mengapit, ya, di kalimat perjelas. Contoh cara penulisan dapat dilakukan dengan notasi ilmiah. Contoh dalam tabel, di halaman itu diapit untuk penjelas. Tanda baca kurung digunakan untuk mengapit angka atau huruf yang merinci suatu urutan. Merinci.
Jadi misal ada singkatan KBBI ya, rinciannya atau urutannya ya, ini Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lanjut yang soal nomor 7. Tiga cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat. Jelaskan satu persatu disertai contoh. Jawab. Generalisasi adalah proses bernalar yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik kesimpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala atau peristiwa yang bersangkutan. Contoh, seorang ibu melakukan makan bareng setiap pagi. Seorang anak melakukan makan bareng setiap pagi. Generalisasi, ibu dan anak melakukan makan bareng setiap pagi. Analogi adalah perbandingan yang menunjukkan kesamaan-kesamaan antara dua barang atau suatu hal yang dibandingkan. Contoh, tim A mampu menjadi juara karena berlatih setiap hari, maka tim C akan masuk final jika berlatih setiap hari. Sebab akibat menyatakan bahwa semua peristiwa yang terjadi di dunia ini terjalin dalam rangkaian sebab akibat. Contoh, dia selalu membantu orang dengan ikhlas dan juga selalu baik terhadap semua orang. Itu akibat. Sikapnya yang sopan membuatnya dia disenangi oleh banyak orang dan dia tidak pernah sombong. Itu sebab. Lanjut soal yang nomor 8. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Silogisme adalah suatu pengambilan kesimpulan dari dua macam keputusan yang mengandung unsur yang sama dan salah. Satunya harus universal. Suatu keputusan yang ketiga yang kebenarannya sama dengan dua keputusan yang mendahulunya. Dengan kata lain, silogisme merupakan pola berpikir yang disusun dari dua buah pernyataan dan sebuah kesimpulan. Contoh, semua hewan karnivora makan daging. Semua macam adalah hewan karnivora. Ya, jadi kesimpulannya semua macan ya ini memakan daging. Yang nomor 10, yang nomor 9. Maaf, apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan serta contoh penerapan konjungsi. Konjungsi merupakan salah satu tipe kohesi gramatikal yang biasanya dilakukan dengan menghubungkan suatu unsur lain. Ya, jenis-jenis konjungsi beserta contohnya di sini ada konjungsi aditif. Konjungsi ini berfungsi untuk menggabungkan dua kata, frasa, klausa, atau kalimat dalam kedudukan yang sederajat. Misalnya dan, lagi, pula, juga, serta. Contoh kalimat, dia sedang bermain badminton dan saya sedang bekerja. Yang nomor 2 ada konjungsi adversatif. Kata penghubung yang menghubungkan dua gagasan yang berlawanan atau menyatakan kontras. Misalnya, tetapi, melainkan, meskipun, namun. Contoh, dia tetap bekerja meskipun dia sedang sakit. Jadi kata penghubung dua gagasan yang berlawanan. Antar kalimat merupakan konjungsi atau kata sambung yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat lain. Ya, misal biarpun begitu, meskipun demikian, lagi pula, akan tetapi. Contoh, ibu meminta anak-anaknya membagi rata apapun yang dimiliki. Akan tetapi Nino tidak mau membagi makanan itu kepada adik-adiknya. Ya, konjungsi korelatif. Ya, terdiri atas dua bagian yang dipisahkan salah satu kata, frase, atau klausa yang dihubungkan. Contohnya adalah baik maupun tidak hanya, tetapi juga demikian, sehingga, entah, dan jangankan pun. Contoh, tidak hanya menjadi main basket, akan tetapi Michael Jordan juga seorang pengusaha. Konjungsi final berfungsi menjelaskan maksud dan tujuan suatu peristiwa atau tindakan. Misal, supaya, guna, untuk, atau agar. Contoh, kita harus mencuci tangan sebelum makan supaya tidak ada kuman masuk ke dalam tubuh. Soal nomor 10, wacana terbagi menjadi 5, narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut serta berikan contoh. Wacana narasi dalam KBBI diartikan sebagai pengisahan suatu cerita atau kejadian. Narasi merupakan suatu bentuk wacana yang berusaha mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa sehingga tampak seolah-olah pembaca melihat atau mengalami sendiri peristiwa itu. Ciri-ciri narasi adalah adanya peristiwa, tokoh yang terlibat, memiliki konflik. Ciri utama paragraf narasi adalah adanya peristiwa atau kejadian, baik yang benar-benar terjadi atau berupa imajinasi maupun gabungan keduanya. Contoh, buku tersebut menceritakan tentang dewa Apollo yang kuat dan rupawan diubah menjadi seorang manusia fana tanpa kekuatan dewa sedikitpun oleh ayahnya sendiri, Zeus.
Ia dibuang ke dunia manusia dalam wujud remaja berjerawat dengan perut buncit tanpa sedikit pun modal untuk bertahan hidup. Pertama kali terbangun di bumi saja, Apollo sudah dikeroyok preman kelas teri. Yang lebih menyedihkan lagi, ia ditolong oleh seorang anak perempuan setengah dewa yang aneh. Kehidupan dewanya yang agung berubah menjadi seorang anak cupu pesuruh anak perempuan setengah dewa. Apa yang dialami Apollo selanjutnya akan membuatmu terkejut, tertawa, dan juga tersadar bahwa tidak buruk rasanya menjadi manusia. Yang kedua, deskripsi merupakan suatu tulisan atau karangan yang menggambarkan, memaparkan suatu objek, lokasi, keadaan, benda dengan kata-kata. Biasanya apa yang kita gambarkan dalam karangan kita merupakan hasil pengamatan panca indera kita. Ciri-ciri deskripsi menggambarkan atau melukis sesuatu. Penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri. Contoh, salah satu tempat yang sangat saya sukai ketika berlibur adalah pantai. Hal yang membuat saya menyukai pantai karena suatu suasana di sana, apalagi ketika sore hari. Pemandangan sore di pantai sangat indah, ombaknya yang menabrak dipadukan dengan matahari yang sedang terbenam. Orang-orang tertawa dan bermain di bawah matahari terbenam. Butiran pasir menyentuh kaki perlahan melalui jari-jari ketika berjalan di sepanjang garis pantai. Tak hanya itu, awan putih di langit juga turut menambah suasana di pantai semakin menenteramkan. Yakni di sini deskripsi pasti terlibat dengan indera ya intinya. Yang ketiga, argumentasi bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat. Ya, ciri-ciri wacana argumentasi ada pernyataan, ide, pendapat yang dikemukakan oleh penulisnya. Terdapat alasan, data, dan fakta yang mendukung. Pembenaran berdasarkan data dan fakta yang disampaikan. Contoh, di sini ada rokok ya. Jelas sekali di situ. Yang keempat ada wacana eksposisi. Menurut KBBI, eksposisi merupakan suatu uraian atau paparan yang bertujuan untuk menjabarkan maksud serta tujuan. Ya, ciri-ciri wacana eksposisi menjelaskan informasi pengetahuan. Gaya informasi mengajak biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Berusaha menjelaskan tentang sesuatu gaya bersifat informatif. Terdapat fakta, uraian singkat, padat, dan akurat. Ya, penyampaian secara luas serta memakai bahasa yang baku, tak memihak, yang berarti tak memaksakan kemauan penulis pada pembaca. Contoh, banjir merupakan salah satu bencana alam karena ulah manusia yang sering merusak alam seperti membuang sampah ke sungai, menebang hutan secara liar, dan membakar hutan untuk kepentingan pribadi. Faktor-faktor tersebut merupakan perilaku yang tak boleh dilakukan karena akan menyebabkan banjir apalagi pada saat musim hujan. Persuasi, yakni kalimat yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, atau membujuk. Teks persuasi adalah bentuk tulisan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Ciri-ciri wacana persuasi, yakni yang pertama berusaha menarik, meyakinkan, dan merebut perhatian. Contoh, dalam diri setiap bangsa Indonesia harus tertanam nilai cinta terhadap sesama manusia sebagai cerminan rasa kemanusiaan dan keadilan. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya, mengembangkan sikap tenggang rasa dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai sama anggota masyarakat. Kita harus mengembangkan sikap tolong-menolong dan saling mencintai. Dengan demikian, kehidupan bermasyarakat dipenuhi oleh suasana kemanusiaan dan saling mencintai. Baik, terima kasih dari record tugas UAS dari saya. Jika kurang lebih ada salahnya, banyak salahnya, mohon dimaafkan kepada Bapak dosen terutama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.